Baik, selamat malam Pak. Sekarang kami mau mempresentasikan tugas Big Data dan Analitik. Sekarang kami mau mengambil tema yaitu pengaruh pemanasan global terhadap perubahan iklim di dunia. Dan di dalam kelompok kami ini terdiri dari 3 orang Pak. Salah satunya saya sendiri yaitu Nugra Santo Areva, kedua Safiria Selingan Peluru, ketiga Alkat Zakaria. Untuk dampak dan upaya meminimalisasinya, yaitu pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat sekian derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, serta akibat pengundulan dan pembakaran hutan. Kemudian pemanasan global atau global warming menjadi salah satu isu lingkungan yang utama yang dihadapi. Pemanasan global ini berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca tersebut terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Temperatur global rata-rata setiap tahun dan 5 tahunan tampak meningkat. Kemudian efek atau penyebab pemanasan global. Salah satunya efek rumah kaca. Dalam rumah kaca atau greenhouse yang digunakan dalam budidaya terutama di negara yang mengalami musim salju atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian. Energi matahari atau panas yang masuk melalui atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya terperangkap di dalam greenhouse sehingga menaikkan suhu di dalamnya. Contoh lain yang dapat mengilustrasikan kejadian efek rumah kaca adalah ketika kita berada dalam mobil dengan kaca tertutup yang sedang parkir di bawah terik matahari. Panas yang masuk melalui kaca mobil sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca tetapi sebagian lainnya terperangkap di dalam ruang mobil. Akibatnya, suhu di dalam ruang itu lebih tinggi atau lebih panas daripada di luarnya. Selanjutnya, efek balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya seperti pada penguapan air. Pada awalnya, pemanasan akan lebih meningkatkan banyaknya uap air di atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sehingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air
absolut di udara, namun kelembaban relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Oke, selanjutnya akan dibacain oleh teman kami Alkat Sekarian. Kami persilakan. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Variasi matahari. Pemanasan global dapat pula diakibatkan oleh variasi matahari. Suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi matahari yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Penipisan lapisan ozon juga dapat memberikan efek pendinginan tersebut, tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970-an. Fenomena ini, variasi matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi, mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak 1950. Dampak pemanasan global. Pemanasan global telah memicu terjadinya sejumlah konsekuensi yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun aspek kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Permukiman penduduk dilanda banjir rob akibat air pasang yang tinggi, dan ini berakibat kerusakan fasilitas sosial dan ekonomi. Jika ini terjadi terus-menerus, maka akibatnya dapat mengancam sendi kehidupan masyarakat. 2. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. Perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang tidak menentu. Akibat musim tanam sulit diprediksi dan musim penghujanan yang tidak menentu, maka musim produksi panen juga demikian. Hal ini berdampak pada masalah penyediaan pangan bagi penduduk, kelaparan, lapangan kerja, bahkan menimbulkan kriminal akibat tekanan tuntutan hidup. 3. Punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembapan, kadar air, dan sumber makanan. Kenaikan suhu global menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan, sehingga menghambat laju produktivitas primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh habitat kehidupan fauna. 4. Habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Migrasi burung akan berubah disebabkan perubahan musim, arah dan kecepatan angin, arus laut, atau membawa nutrien dan migrasi ikan. 5. Peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi intensitas banjir. 6. Ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. 7. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak
pada hasil perikanan. Kedelapan, perubahan habitat memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. 9. Mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timur Leste, dan Filipina. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Selin. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu sekarang minimalisasi dampak pemanasan global. 1, yaitu konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis dalam proses tumbuhan yang memerlukan karbondioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon yang atmosfer dapat dikurangi. 2. Menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kita mengenal bahwa paling banyak mesin-mesin kendaraan dan industri digerakkan oleh mesin yang menggunakan bahan bakar ini. Karena itu diupayakan sumber energi lainnya yang aman dan dari mesin-mesin gas ini. Misalnya menggunakan energi matahari, air, angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini, misalnya dengan mobil tenaga surya, listrik tenaga surya. Sekarang ini sedang dikembangkan bioenergi, antara lain biji tanaman jarak atau jatropha yang menghasilkan minyak. B. Menggunakan hukum keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran. Penegakan hukum lingkungan menjadi bagian yang penting guna menjaga kelestarian lingkungan dan memberi efek jera bagi yang melanggar. Penanganan hukum tidak memandang standar sosial masyarakat. Selain itu adalah panutan dan ketokohan seseorang memegang peran penting. Mereka yang memiliki pemahaman yang lebih baik atau berpendidikan terhadap lingkungan hidup hendaknya berperan memberi contoh dan sikap lingkungan yang baik kepada masyarakat. Misalnya kita masih menemukan kasus peran yang beberapa aparat pemerintahan di balik kerusakan hutan, baik dengan memberikan modal maupun perlindungan bagi perambah hutan. C. Keterpaduan. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penanganan hukum. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor, misalnya untuk mengatasi emisi gasan rumah kaca akibat peningkatan jumlah kendaraan di kota Jakarta. Harus atas secara bersamaan dengan daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Karena pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor setiap hari masuk ke kota Jakarta, bermukim di tempat kota tersebut, demikian hanya mengatasi banjir di kota Gorontalo misalnya tidak dapat diatasi dengan perbaikan fasilitas.
lingkungan yang membina kesadaran penduduk kota, tetapi secara menyeluruh dengan masyarakat di wilayah lain atau hulu dan das yang memberi kontribusi terhadap bencana banjir. Bagian D, mengubah pola pikir dan sikap. Faktor-faktor lingkungan fisik, makhluk hidup, dan manusia memiliki peran masing-masing dalam lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan logika harus mampu memandang kepentingan hidup terkait dengan kehidupan makhluk hidup lain beserta kejadian proses-proses alam, sikap dan perilaku manusia terhadap alam secepat atau lambat memberi dampak pada lingkungan hidupnya. Peduli terhadap lingkungan pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku bawaan manusia. Akan tetapi, munculnya ketidakpedulian manusia adalah pikiran atau persepsi yang berbeda-beda ketika manusia berhadapan dengan masalah lingkungan. Manusia harus memandang bahwa dirinya adalah bagian dari unsur ekosistem dan lingkungannya. Naluri untuk mempertahankan hidup akan memberi motivasi bagi manusia untuk melestarikan ekosistem dan lingkungannya. Bagian E, etika lingkungan. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan. Dalam wujud budaya tradisional, kreatif lokal melahirkan etika dan moral kehidupan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya. Selama masyarakat masih menghormati budaya tradisional yang memiliki etika dan nilai moral terhadap lingkungan alamnya, maka konservasi sumber daya alam dan lingkungan menjadi hal yang mutlak dalam kehidupan masyarakat. Demikian, etika lingkungan tidak dapat secara teoritik tetapi menjadi pola hidup dan budaya yang dipelihara oleh setiap generasi. Etika lingkungan akan berdaya jika muncul dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami. Kami kembalikan kepada Mas Nura. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.